Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam perkuliahan material teknik. Nah, pada minggu ini berarti kita sudah memasuki minggu terakhir pada semester ini. Nah, dulu kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis material teknik. Di antaranya adalah logam, kemudian non-logam, kemudian ada polimer, dan yang terakhir ini adalah komposit. Nah, komposit merupakan suatu jenis bahan baru hasil rekayasa ya, yang terdiri dari dua atau lebih bahan, di mana sifat masing-masing bahan itu berbeda satu sama lainnya, baik itu sifat kimia maupun fisikanya, dan tetap terpisah dalam hasil akhir bahan tersebut. Nah, jadi komposit itu memang terdiri dari dua bahan atau lebih. Nah, contohnya di sini adalah Kevlar dan Kenaf ya. Itu yang sifat fisika dan kimianya juga berbeda. Dan ketika dibuat komposit, ya, kedua sifat bahan material itu tetap terpisah. Nah, ini contohnya yaitu hybrid Kenaf Kevlar yang terdiri dari Kevlar dan Kenaf. Ya. Kevlar itu apa, Pak? Kevlar itu merupakan salah satu bahan untuk militer, ya, yang dimana sifat Kevlar itu tahan peluru, ya, atau tahan peluru atau anti peluru bahasanya. Ya. Kemudian kenaf itu merupakan serabut dari pohon atau kayu. Kalau di Indonesia itu digunakan untuk biasanya karung goni. Ya. Karung goni, ya. Paham ya, untuk karung goni sudah pernah melihat bentuknya ya. Nah, itu terbuat dari kenaf. Nah, jadi ketika kenaf dan kevlar dipadukan, ya, menjadi hybrid kenaf kevlar dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan sifat dari kevlarnya menjadi lebih baik lagi. Ya, ini merupakan contoh dari komposit. Ya. Nah, kemudian bahan utama komposit. Ya. Pada umumnya bahan material komposit ini terdiri dari dua bahan utama, yaitu yang pertama adalah matriks ya, atau bahan utama dengan komposisi lebih dari 50%. Nah, ini contohnya yaitu tadi Kevlar. Ya. Nah, sebagai unsur utama pada komposit, ya, fungsinya matrik ini, ya. Kemudian menentukan karakteristik bahan komposit seperti kekuatan, kekakuan, dan sifat mekanik lainnya. Kemudian menahan sebagian besar gaya yang bekerja pada material komposit. Nah, kemudian dalam pemilihan bahan harus dipilih yang kuat dan ketas seperti karbon, glass, boron, ya, dan lain-lain. Ya, fiber, ya. Kemudian untuk reinforcement atau bahan penguatnya, yaitu komposisinya kurang dari 50%. Contohnya yaitu kenaf yang tadi. Ya. Nah, fungsinya bahan reinforcement ini yaitu melindungi dan mengikat serat ya agar dapat bekerja dengan baik. Ya, berarti di situ mengikat serat kevlarnya yang tadi contoh itu. Ya, kemudian bahan yang dipilih adalah bahan yang lunak dan akan ditingkatkan mechanical properties-nya. Nah, contohnya yaitu tadi kenaf. Kenaf itu lebih elastis dan lebih lunak daripada Kevlar. Ya, gitu. Sehingga dapat ditingkatkan mechanical properties-nya. Jadi dipadukan dengan Kevlar. Nah, tujuan pembuatan komposit yang pertama yaitu memperbaiki sifat mekanik atau sifat spesifik tertentunya. Ya. Kemudian mempermudah desain yang sulit pada manufaktur, keleluasaan dalam bentuk atau desain yang dapat menghemat biaya, ya. Kemudian menjadikan bahan lebih ringan. Ya. Kalau di militer itu kan tahu helm yang digunakan oleh TNI ya. Nah, helm TNI itu kan kalau ditembak itu kan mental, tidak tembus. Ya beda dengan helm yang kita pakai sehari-hari pada motor, itu kalau ditembak tembus. Nah, kalau helm TNI itu hanya terbuat dari besi atau baja, bisa dibayangkan beratnya seperti apa ya. Itu kepalanya bisa ya tidak tidak fokus ketika membidik ya dengan senjata. Nah, maka
Untuk apa namanya, bahan helm ini biasanya terbuat dari Kevlar ya, di mana helm ini tahan peluru dan ringan ya. Itu sehingga dalam dunia militer ya, helm TNI seperti itu atau helm polisi yang digunakan untuk Densus 88 itu biasanya tahan peluru ya, terbuat dari Kevlar ya, itu. Nah, kemudian keunggulan komposit ya. Bahan komposit memiliki banyak keunggulan. Di antaranya yaitu beratnya yang lebih ringan ya. Kemudian kekuatannya yang lebih tinggi, kemudian tahan korupsi, biaya perakitannya yang lebih murah karena berkurangnya jumlah komponen dan baut-baut penyambungnya. Ya. Kemudian kekuatan tarik dari komposit serat karbon lebih tinggi daripada semua paduan logam. Jadi berdasarkan riset ya ternyata komposit itu lebih lebih apa namanya lebih kuat ya dari logam baja ya. Bisa 4 kali atau 5 kali lebih kuat dari baja ya itu. Nah sekarang memang yang menjadi riset itu yaitu komposit ya. Banyak riset-riset S2, S3 itu yang mengambil komposit. S1 juga ada. Ya. Nah, silahkan nanti kalau para mahasiswa ingin meneliti tentang komposit, ya, bisa mencari literatur yang lebih lengkap, ya, atau mencari buku-buku referensi lainnya. Nah, kemudian kekurangannya komposit, ya, itu tidak tahan terhadap beban shock atau kejut dan crash tabrak dibandingkan dengan metal. Ya. Kalau logam metal kan kalau diberikan beban kejut, ya, itu bisa tahan kemudian ditabrak atau diuji impact ya itu juga kuat ya. Kemudian kurang elastis ya bahan komposit itu kurang elastis dan yang ketiga lebih sulit dibentuk secara plastis ya itu. Kemudian aplikasi penggunaan komposit ya itu contohnya ini helm militer tadi ya ini terbuat dari Kevlar ya, dan komposit ya komposit perpaduan komposit lainnya. Kemudian ini pesawat, rangka pesawat juga untuk lebih ringan, ya biasanya menggunakan material-material komposit tidak logam murni itu, ya bukan, karena logam murni itu berat. Maka di sini supaya apa namanya kekuatannya juga melebihi logam, tetapi bahannya ringan, maka di sini pesawat menggunakan komposit. Kemudian ada partikel-partikel dari mobil, ya komponen-komponen mobil juga sebagian sudah menggunakan komposit, ya itu. Kemudian ini Pak Mandi, ya, Pak Mandi yang terbuat dari apa namanya kayak fiber itu ini juga menggunakan komposit. Ya. Nah, jadi komposit itu sudah dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ya. Nah, kemudian klasifikasi komposit. Ya. Ini dibagi menjadi 3. Ya. Ini yang jenisnya metal, ya. Metal, kemudian ini keramik, ya. Kemudian ini polimer. Nah, jadi untuk komposit itu yang dari metal itu contohnya yaitu fiber ya. Kemudian apa namanya? Apa di sini digunakan untuk auto parts aerospace ya yang digunakan pada kerangka pesawat ya. Kemudian keramik ya, keramik ini cermet ya atau keramik metal komposit ya. Tool materials ya seperti peralatan-peralatan perkakas tangan ya. Kemudian ada polimer, ada brick pad, ya. Pada rem apa namanya cakram bagian depan itu ada brick pad ya. Kemudian fiberglass ya, yang digunakan pada seperti tadi bak mandi, kemudian Kevlar fibers ya, rubber with carbon ya, dan lain sebagainya. Jadi intinya di sini dibagi menjadi 3 ya, metal, kemudian keramik, kemudian polimer. Ada juga ini metal dengan metal, metal dengan keramik, polimer dengan keramik, polimer dengan metal. Nah, ini merupakan perpaduan. Ya. Ini metal dengan metal jadinya seperti ini, kemudian
metal dengan keramik jadinya komponennya seperti ini ya. Kemudian metal dengan elemental karbon boron jadinya seperti ini ya. Keramik dengan metal jadinya ini ya. Keramik dengan keramik jadinya seperti ini ya. Ya, polimer dengan metal ini jadinya ini ya. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan tabel ini. Polimer dengan polimer ini jadinya seperti ini Kevlar fiber. Ya, itu untuk klasifikasi komposit berdasarkan matriksnya ya. Ini silahkan nanti bisa dipelajari. Nah, kemudian contoh komposit ya, itu ada plastik fiber, ya, fiberglass, carbon fiber dan lain-lain, dan metal matrix komposit, cast iron white dan lain-lain, kemudian keramik ya, keramik matrix komposit, ada keramik metal ya. Kemudian organic matrix komposit ada synthetic foam, aspal concrete ya. Kemudian ada komposit armor ya, contohnya tadi Kevlar, kemudian ada wood ya, plywood, wood plastik komposit dan lain-lain ya. Jadi untuk di gedung-gedung itu ternyata sudah menggunakan komposit dari wood ini. Jadi ketika kita memasuki gedung bertingkat ya, contohlah mall ya, itu sebagian untuk sekatnya itu juga sudah menggunakan plywood. Ya, jadi tidak berupa apa namanya berupa tembok ya di mall-mall itu ketika kita tok-tok ya atau kita ketuk itu menggunakan plywood. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, proses pembuatan komposit itu yang pertama itu menyiapkan bahan metrik dan reinforcementnya atau bahan utama dengan bahan pengikatnya. Ya, kemudian melakukan perlakuan bahan. Nah, contohnya di sini adalah perlakuan alkali serat untuk bahan serat alam untuk menghilangkan ligninnya. Ya. Kemudian penyusunan serat. Nah, penyusunan serat ini tidak boleh sembarangan dikarenakan susunan dan arah serat akan mempengaruhi komposit yang dihasilkan. Nah, penyusunan serat itu bisa ada 3 model. Yang pertama unidirectional laminar atau PLU. Ini berbentuk laminar atau berlapis-lapis. Kemudian woven fabric ya atau biaxial weave ya. Bentuknya seperti ini ya atau anyaman ya. Kemudian ada mohon maaf kemudian woven fabric atau triaxial weave atau diikat ya modelnya seperti ini ya. Jadi dalam penyusunan serat ya ada 3 model lamina, biaksial dan triaksial. Nah, itu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.